Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk peserta didik baru, terutama untuk kelas 10. Selamat bergabung di SMK Nusa Putra II Semarang. Selamat menjadi keluarga besar dari SMK Nusa Putra II Semarang. Baik, sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya mulai untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Kristanto, bisa dipanggil Pak Andi atau Mr. Andy. Saya adalah guru bimbingan dan konseling kelas 10 dan kelas 11. Terutama untuk kelas 10 farmasi, baik untuk farmasi A, farmasi B, dan farmasi C. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya, karena waktu tidak banyak. Saya langsung akan memberikan materi. Materi pada pagi hari ini yaitu mengenai pengenalan layanan bimbingan dan konseling. Pasti semua yang ada di sini sudah mendapatkan layanan BK di SMP kalian masing-masing. Masih adakah di sini yang ingat apa itu BK? Oke, jadi BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan. Apa itu bimbingan? Bimbingan adalah proses bantuan, terutama membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan yang optimal. Di sini yang membedakan antara bimbingan dan konseling, kalau bimbingan itu berarti belum ada permasalahan yang kaitannya nanti sebagai upaya pencegahan suatu permasalahan. Bimbingan juga membantu siswa hidup mandiri dan berkembang secara optimal. Perlu kita ketahui bahwa masa remaja merupakan masa yang masih keadaan emosi yang masih labil, masih berubah-ubah, masih belum punya pendirian yang tetap, dan masih rentan terjadi suatu permasalahan. Untuk karena itu, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam membantu masa remaja, terutama untuk perkembangan. Oke, yang selanjutnya yaitu bimbingan dapat dilaksanakan secara individu maupun secara kelompok, yang nantinya pasti Pak Adi akan berikan untuk siswa-siswa yang perlu bantuan. Sejatinya semua orang atau semua siswa itu mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan. Baik, permasalahan itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah permasalahan bidang pribadi, permasalahan bidang sosial, permasalahan bidang belajar, dan permasalahan di bidang karir. Nah, salah satu contoh masalah bidang pribadi yaitu kurangnya percaya diri, tidak bisa berkonsentrasi, dan tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian seperti apa masalah bidang belajar? Masalah bidang belajar sebagai salah satu contoh, tidak bisa kita mengetahui gaya belajar yang cocok untuk diri kita. Kemudian masalah di bidang sosial yaitu sebagai salah satu contoh masalah persahabatan, masalah pertemanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, masalah di bidang karir yaitu salah satu contohnya kurang bisa menentukan masa depan, bingung memilih karir, dan bingung mencari atau memilih perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu konseling. Apa itu konseling? Masih ada yang ingat? Konseling adalah komunikasi ya
dua arah antara guru BK, saya, dengan siswa atau kalian, yang tujuannya adalah menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Adapun yang bertugas menyelesaikan siapa? Yaitu siswa itu sendiri. Guru BK hanya memfasilitasi dan mendorong siswa atau memberikan berbagai masukan-masukan yang nantinya akan berguna sebagai bekal siswa dalam mencapai permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan BK yaitu yang pertama adalah memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Maksudnya di sini yaitu bahwa kita harus memahami diri kita sendiri secara pribadi. Kita mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita masing-masing. Serta lingkungannya, yang berarti bahwa kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi kita sekolah itu punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Yaitu mencapai perkembangan karir kita, yang tujuannya pasti nanti berkaitan dengan nanti akan jadi apa kita akan bekerja sebagai apa, masa depan kita seperti apa. Nah, jadi layanan bimbingan konseling tujuannya yaitu agar kita bisa mencapai perkembangan karir secara optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi sebenarnya kita itu mempunyai kelebihan ataupun kekurangan tadi, ya. Jadi kita bisa melihat potensi kita di bidang apa, bakat serta minat kita seperti apa. Nah, jadi BK membantu dalam kita mencari potensi diri. Selanjutnya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Ya, namanya hidup pasti kita punya permasalahan, ya, punya masalah. Jadi tergantung kita sendiri, kita bisa menyelesaikan masalah kita atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau orang yang bisa berkembang secara optimal, orang yang punya pribadi yang mantap dan lain sebagainya, maka pastinya kalau ada suatu permasalahan bisa dihadapi. Baliknya, kalau kita adalah orang yang mempunyai pribadi yang kurang baik, ya, otomatis kita juga susah dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam hidup kita. Yang selanjutnya yaitu mengaktualisasi diri dan bertanggung jawab, ya. Jadi tujuan BK membantu siswa dalam mengaktualisasikan diri dan menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, bentuk layanan BK. Yang pertama adalah layanan klasikal, yaitu tatap muka, ya, di 1 jam pelajaran 45 menit dalam 1 minggu. Layanan klasikal yaitu layanan di dalam kelas, yaitu bertemu antara guru dan siswa dalam satu ruang kelas. Dan nantinya kita pasti akan membahas suatu permasalahan atau materi bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Yaitu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok minimal ada 6-8 orang yang nantinya akan membahas suatu materi atau permasalahan terkini atau mungkin permasalahan yang update yang akan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bimbingan itu belum ada permasalahan, kalau konseling itu sudah ada permasalahan. Yang otomatis nanti konseling kelompok yaitu konseling yang dilaksanakan secara berkelompok 6-8 orang, yang nantinya dari 6-8 orang tersebut menceritakan suatu permasalahan dalam diri
dan akan diselesaikan secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu konseling individu. Apa itu konseling individu? Konseling individu yaitu komunikasi antara guru dan guru BK maksudnya dan siswa, yang tujuannya yaitu menyelesaikan suatu permasalahan seperti yang Pak Andi jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Apa asas-asas dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang dimaksud di sini yaitu asas yang paling utama, ya. Kalau kita di dalam bimbingan dan konseling itu pasti rahasianya harus terjaga atau terjamin. Ada yang namanya sumpah atau janji kerahasiaan bahwa suatu permasalahan yang nanti akan disampaikan itu suatu hal yang rahasia, tidak boleh diceritakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Yaitu kita sukarela ya dalam menyampaikan suatu permasalahan yang ada dalam hidup kita atau mungkin permasalahan yang sedang kita alami. Jadi tidak ada suatu paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana dalam menyampaikan suatu permasalahan diharapkan terbuka tanpa ada yang ditutupi, ya. Jadi kita terbuka saja apa adanya. Kemudian asas kemandirian. Apa itu asas kemandirian? Asas kemandirian yaitu bahwa kita ya dalam layanan bimbingan dan konseling siswa harus bisa mandiri. Mandiri tidak tergantung dengan orang lain. Jadi intinya di sini BK hanya memfasilitasi. Kemudian untuk penyelesaian masalah yaitu siswa sendiri secara mandiri. Dan yang terakhir adalah asas kekinian. Apa itu asas kekinian? Yaitu masalah-masalah yang akan kita bahas yaitu masalah terkini, jangan masalah yang sudah kadaluarsa atau mungkin masalah yang beberapa tahun yang lalu itu kita bahas. Ya, tapi apabila itu suatu masalah yang harus dibahas yaitu suatu pengecualian. Ya, tetapi sebisa mungkin bahwa apa yang harus kita bahas atau kita nanti selesaikan yaitu masalah yang terkini. Mungkin itu saja yang bisa Pak Andi sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.